Kabupaten Mamasa merupakan hasil pemekaran kabupaten atau kota Polewali Mamasa. Kabupaten Mamasa secara geografis terletak di atas perbukitan dan pegunungan Quarles. Tidak ada wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai atau laut. Wilayah Kabupaten Mamasa atau Kondo Sapata menempati kawasan pegunungan dataran tinggi pada ketinggian antara 600 meter hingga 3000 meter dari permukaan laut dengan jejeran bukit yang bervariasi tingginya. Kota Mamasa sebagai ibu kota Kabupaten Mamasa sejauh sekitar 290 km di sebelah tenggara kota Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, lewat Majene dan Polewali, atau 340 km di sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Mamasa yaitu 2.759,23 km persegi yang terbagi atas 188 desa atau kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Mesawa terdiri atas 1 kelurahan, 8 desa, serta mempunyai 42 dusun serta 2093 kepala keluarga. 90% dari penduduk bermata pencaharian sebagai petani sawah dan kebun penghasil kopi, kakao, cengkeh, alpukat, vanili, dan seong, yakni semacam rumput sebagai bahan baku makanan ringan. Di wilayah ini, semua tanaman tumbuh subur. Tetapi, karena tingginya curah hujan, maka hanya pada hamparan dan bulan-bulan tertentu saja hasil pertanian dan perkebunannya bagus. Begitu pula dengan hasil kopi dan kakao juga kurang bagus jika curah hujannya sedang tinggi. Jadi di sini memang ya rata-rata di sini kan mayoritas petani, Pak. Jadi petani juga di sini selalu tergantung kepada iklim. Nah, kemudian petani juga di sini, Pak, ya rata-rata petani tanaman jangka panjang seperti kakao, kopi. Jadi musim juga tidak menentu. Kadang juga petani di sini dan itu masa panennya biasa 1-2 tahun baru panen sekali. Itu karena ya tergantung sama cuaca. Kalau ada kemarau panjang ya maka panen bagus, tapi kalau musim hujan seperti ini ya biasanya kebanyakan gagal begitu. Desa Makuang memiliki adat istiadat dan budaya yang disebut dengan ajaran Aluk Todolo atau Alto, yaitu agama kepercayaan nenek moyang dari aliran agama Hindu. Pemerintahan Hadat atau adat Makuang sendiri dipimpin oleh seorang yang dituakan yang diberi gelar Tomak Tua. Tomak Tua artinya dituakan dalam segala hal dengan aturan adat Pemali 5 Randana atau 5 pokok aturan. Kelima aturan ini antara lain
Pak Bandetawan atau perkawinan, Pak Toti Boyongan atau pertanian, Pandanan Letong atau perumahan, Patuan Sanda atau syukuran, dan Rambu Solo atau kematian. Kelima aturan ini memiliki tingkatan-tingkatan yang di dalamnya terdapat ritual atau persembahan-persembahan yang harus mereka korbankan kepada dewa-dewa kepercayaan mereka, seperti kerbau, babi, ayam, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, lambat laun kelima aturan ini mulai terkikis, terlebih ketika agama Kristen dan Islam masuk ke wilayah ini. Hanya penganut agama kepercayaan nenek moyang atau Aluk Tadolo saja yang sampai saat ini masih tetap menjalankan ritual. Meskipun begitu, sanksi-sanksi adat terhadap berbagai persoalan di masyarakat masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat Makuang, utamanya yang terkait dengan perselisihan, pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya. Mereka yang terlibat dalam persoalan ini akan dikenakan sanksi berupa pemotongan babi atau kerbau, tergantung tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Salah satu kebiasaan nenek moyang di desa Makuang yang masih dipegang teguh sampai saat ini adalah penggunaan tomak pakeana atau dukun bayi dalam perawatan kehamilan dan penolong persalinan. Tomak pakeana adalah seseorang yang membantu perawatan kehamilan dan persalinan dan telah dipercaya masyarakat berdasarkan pengalamannya. Profesi ini terkadang merupakan profesi turun-temurun. Profesi ini bisa dijabat oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah, namun sebagian besar adalah ibu-ibu paruh baya. Meski cakupan antenatal care atau kunjungan ibu-ibu hamil ke posyandu cukup menggembirakan, ternyata kunjungan pemeriksaan ke tomak pakeana tidak pernah ditinggalkan oleh ibu-ibu hamil. Pemijatan dan pengobatan menggunakan doa serta air putih menjadi hal-hal wajib yang dipercaya akan membantu kelancaran persalinan nanti. Biasa itu mulai hamil hari 1 bulan kah 2 bulan kah dia datang. Ya kalau 6 bulan lagi datang lagi, diperbaiki, dikasih air atau itu namanya panini. Obat-obatan misalnya ramuan. Iya pakai doa. Dan ini itu untuk menjaga itu namanya setan-setan. Nanti ada mengganggu. Ya. Banyak faktor yang membuat kepercayaan terhadap tomak pakeana tak luntur oleh waktu. Antara lain keberadaannya yang selalu ada saat dibutuhkan. Tomak pakeana umumnya tinggal di dusun atau desa yang sama. Faktor lain adalah ia datang sejak rasa sakit menjelang persalinan dan dengan sabarnya menunggui sambil membantu memijat badan ibu yang umumnya merasa kesakitan. Karena Makuang ini katakanlah letak geografisnya tidak terlalu lancar ke puskesmas atau ke pustupa, mereka itu pertamanya itu lari ke dukun dulu. Masalah ibu hamil, mereka apabila mau periksa hamil, dia ke dukun dulu, mungkin alasannya karena dukunnya ini lebih dekat sama mereka. Terus dukun kan katakanlah standby terus di rumah, jadi mereka lebih ke dukun dulu. Nanti setelah ke dukun, baru mereka ke bidan. Faktor lain yang penting adalah tomak pakeana tidak pernah mematok harga pembayaran saat menolong persalinan. Ia merupakan kerabat yang telah dikenal sejak lama, sejak ibu bahkan nenek informan ada. Pun ia tak perlu sungkan jika harus berhutang dulu untuk memberikan tanda terima kasih kepada tomak pakeana. Meski saat ini kemitraan antara bidan dan tomak pakeana sudah dilaksanakan di desa Makuang dan sekitarnya,
Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa tomak pakianak yang belum mentaati kesepakatan tersebut. Kemitraan merupakan program pemerintah melalui Departemen Kesehatan yang isinya antara lain kesepakatan dalam menangani persalinan, yakni peranan bidan pada bagian perut ke bawah dan peranan tomak pakianak pada bagian perut ke atas. Program ini juga menganjurkan agar persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan yang ada dengan bantuan tenaga kesehatan. Masalah kemitraan bidan dukun ya Pak, tahun 2007 itu memang sudah ada pada saat ada UNICEF. Memang di situ kami adakan kemitraan bidan dan dukun. Pada saat itu maksudnya kita sudah ada kesepakatan antara bidan dukun dengan pemerintah setempat. Apabila ada persalinan, dukunnya ada dan bidan harus hadir. Terus wilayah kerja masing-masing punya sendiri. Kalau bidan dia dari pusat ke bawah, kalau dukun dari pusat ke atas. Artinya di sini dukun itu dia tidak menolong lagi, harus tenaga kesehatan. Jadi dukun mau urut pusat ke atas, artinya dia mungkin ada baca-bacanya dengan airnya, silahkan, tidak apa-apa, biar berapa gelas tidak dilarang. Jadi kita ini bidan betul-betul kita ke ibunya menolong gitu, Pak. Tapi sekarang saya lihat kayaknya sudah mulai menurun, Pak. Kalau dulunya itu masih saya dapat, kalau ada persalinan dukun hadir pasti dia panggil bidan. Tapi sekarang saya lihat kalau ada persalinan, Pak, kayaknya dukun maksudnya dia agak berani lah dia tangani. Nanti dia panggil tenaga kesehatan atau bidan apabila ada kendala, misalnya ibunya mengalami perdarahan atau mungkin plasentanya tidak lahir, baru dia mau panggil kesehatan. Itulah yang sekarang menjadi tantangan bidan untuk lebih ada barangkali kerjasama antara dukun dengan Beberapa alasan yang membuat ibu-ibu hamil enggan melahirkan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun puskesmas pembantu antara lain. Sebagian besar penduduk, khususnya keluarga usia muda, belum memiliki KTP dan KK sebagai kelengkapan administrasi guna mendapatkan pelayanan melahirkan gratis atau jam persal di fasilitas kesehatan. Kendalanya masyarakat di sini ini masalah KTP. Biasa mereka tiba masa tiba akal. Dari awal ANC sudah kita beritahu bahwa KTP-nya itu harus sudah ada diurus, tapi biasanya kendalanya itu biasa tiba pas mau melahirkan baru mereka mau urus. Jadi di situ biasa yang kendalanya itu. Selanjutnya, alasan lain yakni rasa malu. Malu apabila suara erang dan melahirkan diketahui oleh orang-orang lain selain keluarga sendiri. Apalagi jika kejadian tersebut diceritakan dari mulut ke mulut sehingga terdengar oleh orang banyak. Jadi saya bilang kenapa dia tidak memeriksakan diri? Alasannya dia malu untuk memeriksakan diri karena katanya anaknya berturut-turut, anaknya banyak, seperti itu. Jadi saya kira ini masyarakat pengaruh ada malu untuk ini karena anaknya sudah banyak. Terus ini juga faktor keluarga tidak mau melaporkan. Iya, jadi ini usaha dari kader untuk turun tangan. Dia beritahu sama bidan bahwa kan biasanya kan kader yang dekat ya. Jadi dia yang kerjasama kader antara bidan untuk menyampaikan bahwa ada ibu hamil di sana. Alasan berikutnya adalah rasa malu jika proses persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, di mana proses menolongnya harus memeriksakan vagina atau kemaluan atau menggunakan bahasa istilah mereka dibuka-buka kemaluannya. Sementara jika dibantu oleh toma pakianak tidak perlu memeriksa dan membuka-buka bagian vagina ibu jika kelahiran normal. Karena induk tersebut hanya menunggui dan mengurut badan atau bagian yang sakit kala ibu merasakan sakit atau mules menjelang persalinan. Keluarga merupakan pemegang keputusan kemana penolong persalinan akan diambil. Keluarga dalam hal ini adalah keluarga luas, terdiri dari suami, papa atau bapak, mama atau ibu, nenek, dan kakek dari keluarga ibu hamil dan suaminya. Selain tentu saja didukung oleh keinginan ibu hamil tersebut. Karena banyaknya pihak terlibat, membuat proses keputusan ini menjadi lama dan berbelit-belit.
masyarakat, pemerintah desa yang ada di sini ya sangat mengharapkan mudah-mudahan ke depan ini ya, termasuk yang kami keluhkan selama ini adalah akses jalan, karena ya jarak 60 km dari Kabupaten Mamasa ke tempat kami ini memang sangat jauh dan memang sangat membutuhkan waktu, karena kami kalau berangkat dari sini ke ibu kota kabupaten kalau naik sepeda motor itu ya paling cepat 3 sampai 4 jam baru bisa tiba. Itu pun kalau cuaca dalam keadaan baik, tapi kalau misalnya dalam keadaan musim hujan ya bisa sampai 4 sampai 5 jam baru kami bisa tiba di Mamasa, Pak. Jadi harapan kami ke depan ya mudah-mudahan ya perhatian dari pemerintah ya jalanan ini bisa diperbaiki supaya ya perekonomian masyarakat juga bisa bertumbuh, karena salah satu penunjang daripada itu, Pak.